Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak itu ada beberapa cara. Di video part pertama ini kita akan membahas cara yang pertama. Langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Terdapat beberapa cara yang sering digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, menggunakan sifat. Yang kedua, menggunakan definisi nilai mutlak. Dan yang ketiga, menguadratkan kedua ruas. Caranya, tiga ini saja yang sering digunakan. Kemudian, cara yang bisa digunakan untuk mengerjakan semua tipe soal atau semua jenis soal itu adalah cara kedua, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, kita akan bahas caranya satu persatu dimulai dari cara menggunakan sifat. Oke, ini cara pertama, kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat. Berikut ini contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X dikurang 2, kurang dari atau sama dengan 3. Pertama, coba kalian perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Kalau kalian menemukan soal di mana hanya ada satu bentuk nilai mutlaknya, di sini ada satu ya, yaitu nilai mutlak X dikurang 2. Kemudian ruas kanannya ini adalah bilangan real, di mana di sini 3 lebih besar dari 0, maka kita bisa menggunakan sifat pertidaksamaan. Apakah kalian masih ingat sifatnya bagaimana? Ibu ingatkan kembali ya. Untuk X bilangan real dan A lebih besar dari 0, berlaku nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah X lebih besar dari atau sama dengan min A, dan X kurang dari atau sama dengan A. Berdasarkan sifat ini, maka bentuk pertidaksamaan nilai mutlak X dikurang 2, kurang dari atau sama dengan 3, bisa ditulis menjadi min 3, kurang dari atau sama dengan X dikurang 2, kurang dari atau sama dengan 3. Selanjutnya, karena kita ingin mencari nilai X-nya, berarti kita harus membuat X-nya ini sendirian. Kita harus menghilangkan min 2-nya. Agar min 2 hilang, berarti kita harus membuat min 2 ini jadi 0. Min 2 agar jadi 0 harus diapakan? Harus ditambah 2. Makanya, ini semua harus kita tambahkan dengan 2. Min 3 ditambah 2, kurang dari atau sama dengan X dikurang 2 ditambah 2, kurang dari atau sama dengan 3 ditambah 2. Ini kalian tidak tulis lengkap seperti ini, nggak apa-apa ya, yang langkah ini. Langsung kalian hitung, nggak apa-apa, min 3 ditambah 2 hasilnya min 1. Kurang dari atau sama dengan min 2 ditambah 2, 0. X ditambah 0 hasilnya adalah X. Kurang dari atau sama dengan 3 ditambah 2 adalah 5. Langkah yang ini, Ibu beri panah ya. Ini di skip tidak apa-apa. Langsung dihitung nggak apa-apa. Boleh di skip. Nah, selanjutnya kita sudah menemukan penyelesaiannya, yaitu X lebih besar dari atau sama dengan min 1, dan X kurang dari atau sama dengan 5. Ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaian ini, apabila ingin ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, cara menulisnya adalah HP, himpunan penyelesaian, sama dengan kurung kurawal, X, kemudian garis lurus, min 1, kurang dari atau sama dengan X,
kurang dari atau sama dengan 5. Cara bacanya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah X, garis lurus ini dibaca sedemikian sehingga. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih besar dari atau sama dengan min 1, dan X kurang dari atau sama dengan 5. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan contoh soal yang pertama? Mudah ya? Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Masih dengan cara yang sama, yaitu menggunakan sifat. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X ditambah 4 dikurang 3 lebih besar dari 0. Perhatikan bahwa bentuk pertidaksamaan ini bisa kita tulis menjadi nilai mutlak X ditambah 4, min 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi lebih besar dari 3. Nah, bentuk ini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan sifat pertidaksamaan. Kalau contoh soal sebelumnya itu tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan, sekarang tandanya adalah lebih dari. Masih ingat sifatnya? Sifatnya yaitu untuk X bilangan real dan A lebih besar dari 0 berlaku nilai mutlak X lebih besar dari A, maka penyelesaiannya adalah X kurang dari min A atau X lebih dari A. Perhatikan di sini bentuk pertidaksamaannya adalah nilai mutlak X ditambah 4 lebih dari 3. A-nya adalah 3, di mana di sini 3 juga lebih besar dari 0. Jadi memenuhi syarat untuk sifat ini. Maka, nilai mutlak X ditambah 4 lebih besar dari 3 bisa ditulis menjadi X ditambah 4 kurang dari min 3 atau X ditambah 4 lebih dari 3. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X dari masing-masing pertidaksamaan. Kita cari nilai X dari pertidaksamaan yang pertama. X ditambah 4 kurang dari min 3. 4-nya pindah ruas ke kanan, jadi X kurang dari min 3 kurang 4. X kurang dari min 3 dikurang 4 sama dengan min 7. Maka kita peroleh nilai X yang pertama yaitu X kurang dari min 7. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X dari bentuk pertidaksamaan yang kedua. 4-nya pindah ruas ke kanan, pertidaksamaannya menjadi X lebih dari 3 kurang 4. X lebih dari 3 dikurang 4 min 1. Maka kita peroleh X lebih besar dari min 1. Kedua penyelesaian ini kita gabungkan karena di sini hubungannya adalah atau. Maka dia boleh memenuhi ini saja atau ini saja. Kalau digambarkan ke dalam garis bilangan, maka penyelesaiannya adalah ini min 7, di sini min 1. X kurang dari min 7 atau X lebih dari min 1. Ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaiannya bisa ditulis menjadi X kurang dari min 7 atau X lebih dari min 1.
Bila ditulis ke dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari min 7 atau X lebih dari min 1. Ini adalah penyelesaiannya. Bagaimana? Sudah paham dengan contoh soal yang kedua? Kalau sudah, bisa kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari nilai mutlak 5x dikurang 1 dikurang 1 lebih besar dari atau sama dengan 8. Nah, loh, perhatikan. Di sini ada nilai mutlak di dalam nilai mutlak. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat dari pertidaksamaan. Perhatikan di sini lebih besar dari atau sama dengan 8, di mana 8 itu lebih besar dari 0. Maka kita bisa menggunakan sifat. Bentuk nilai mutlaknya juga cuma 1. Maka nilai mutlak dari nilai mutlak 5x dikurang 1, kemudian dikurang 1, lebih besar dari atau sama dengan 8, berdasarkan sifat, di sini lebih besar dari atau sama dengan ya. Maka nilai mutlak 5x dikurang 1 dikurang 1 itu kurang dari atau sama dengan min 8 atau nilai mutlak 5x min 1 dikurang 1 dikurang 1 itu lebih besar dari atau sama dengan 8. Perhatikan di sini ada dua pertidaksamaan. Kita akan mencari nilai x dari masing-masing pertidaksamaan ini. Yang pertama, nilai mutlak 5x dikurang 1 dikurang 1 kurang dari atau sama dengan min 8. Di sini min 1-nya bisa kita pindah ruas ke kanan, sehingga bentuk pertidaksamaannya menjadi nilai mutlak 5x dikurang 1 kurang dari atau sama dengan min 8 ditambah 1. Nilai mutlak 5x dikurang 1 kurang dari atau sama dengan min 8 ditambah 1 berapa? Min 7. Sekarang coba kalian perhatikan. Nilai mutlak 5x dikurang 1 hasilnya adalah kurang dari atau sama dengan min 7. Mungkinkah nilai mutlak itu hasilnya negatif? Min 7 saja sudah negatif. Apakah mungkin nilai mutlak ini hasilnya negatif? Tidak mungkin. Karena tidak mungkin, maka pertidaksamaan yang pertama ini tidak ada solusinya. Berarti kita tinggal mencari nilai x dari bentuk pertidaksamaan yang kedua. Nilai mutlak 5x dikurang 1. Ini min 1-nya pindah ruas ke kanan menjadi lebih besar dari atau sama dengan 8 ditambah 1. Maka nilai mutlak 5x dikurang 1 ini lebih besar dari atau sama dengan 9. Perhatikan bentuk pertidaksamaan ini masih pertidaksamaan nilai mutlak ya. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat lagi. Ini berdasarkan sifat bisa kita tulis menjadi 5x dikurang 1 kurang dari atau sama dengan min 9 atau 5x dikurang 1 lebih besar dari atau sama dengan 9. Kita selesaikan nilai x-nya masing-masing. Di sini berarti 5x, min 1-nya pindah ruas ke kanan jadi min 9 ditambah 1. Berarti 5x kurang dari atau sama dengan min 9 tambah 1 min 8. Selanjutnya ini kita bagi 5 agar 5x menjadi x.
5x dibagi 5 hasilnya adalah x. Min 8 dibagi 5 adalah min 8 per 5. Kita menemukan solusi nilai x yang pertama, yaitu x kurang dari atau sama dengan min 8 per 5. Selanjutnya, kita akan mencari nilai x dari bentuk pertidaksamaan yang kedua. 5x min 1 pindah ruas ke kanan jadi positif, lebih besar dari atau sama dengan 9 ditambah 1. 5x lebih besar dari atau sama dengan 10. Ini kita bagi 5. Maka 5x dibagi 5 hasilnya adalah x lebih besar dari atau sama dengan 10 bagi 5 adalah 2. Maka kita ketemu nilai x-nya x lebih besar dari atau sama dengan 2. Selanjutnya kita akan menggabungkan dua penyelesaian ini. Kalau dilihat dari garis bilangan, maka di sini min 8 per 5. Di sini 2, misal ya. Ini karena mereka termasuk ya, ada tanda sama dengannya, maka ini bulat penuh, ini juga bulat penuh. X kurang dari atau sama dengan min 8 per 5. Maka daerahnya ada di sini. Kemudian X lebih besar dari atau sama dengan 2, maka daerahnya ada di sini. Ini adalah penyelesaiannya. Ini bisa kita tulis penyelesaiannya menjadi X kurang dari atau sama dengan min 8 per 5 atau X lebih besar dari atau sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan min 8 per 5 atau X lebih besar dari atau sama dengan 2. Tutup kurung kurawal. Ini adalah penyelesaiannya. Bisa ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian atau tidak. Paham dengan contoh soal yang ketiga? Kalau sudah paham, kita akan lanjut mempelajari cara yang kedua, yaitu cara definisi. Cara yang bisa dipakai untuk semua jenis soal. Oke, cukup sekian pembahasan materi tentang menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan sifat. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.